Saya kalau bicara begini pengen nangis. Jadi Allah bilang, kenapa itu kamu dulu waktu menjalankan amal soleh itu, kamu nggak mikir gitu. Kenapa kamu nggak mikir? Karena kebanyakan manusia ada di level pikiran rata-rata. Da batur ge kitu. Ngiluan batur. Awas ya. Yang banyak itu belum tentu benar. Apalagi yang sedikit. Sama itu belum tentu benar. Dan beda belum tentu salah. Nah, kenapa kita alergi sekali terhadap beda? Ketika orang lain beda itu harusnya ditafakuri. Siapa tahu orang lain lebih tahu daripada kita. Jangan buru-buru menyalahkan orang. Yang suka menyalahkan orang itu karena pikirannya lemah. Nah, yang pikirannya lemah itu ya, dia itu pikirannya mengendalikan kesadarannya, bukan kesadaran mengendalikan pikirannya. Ini bahaya. Kalau orang-orang yang seperti ini menempatkan diri sebagai pemimpin, bahaya. Ini sudah dilukiskan dalam cerita sastra Mahabharata. Bagaimana kalau kerajaan dipimpin oleh Kurawa? Kurawa itu perlambang dari orang-orang yang berpikiran lemah. Sedangkan Pandawa perlambang dari manusia-manusia paripurna yang sudah berpikiran kuat, yang berbasis kepada solusi. Jadi ketika kita sadar, oh ternyata saya selama ini melakukan ibadah, tapi saya sendiri tidak merasakan dampak dari ibadah saya. Malah saya menjadi sangat sombong dengan yang saya lakukan. Harusnya apa solusinya? Nah, berpikiran kuat. Orang yang berpikiran lemah malah justru menyalah-nyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, walaupun dirinya tidak mengalami perubahan. Makanya puncaknya kebijaksanaan itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Karena orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, langsung pikirannya akan hidup. Dan saya bilang, pikiran yang hidup, pikiran yang terbuka, persis seperti parasut. Dan kalau orang terjun payung pakai parasut, kalau parasutnya terbuka, dia bisa kendalikan di mana dia mau mendarat. Tapi kalau parasut tidak terbuka, jatuh bebas. Ambruk. Makanya kenapa kita sering jatuh bebas dan ambruk? Karena kita pikirannya masih tertutup. Lemah pikirannya. Makanya lihat orang yang pikirannya terbuka. Baca buku ini idenya masuk. Baca buku ini idenya masuk. Baca buku ini gagasannya masuk. Baca buku tentang marketing, dia jadi ahli marketing. Baca buku tentang IT, dia jadi ahli IT. Tidak pernah tertutup pikirannya. Makanya pengetahuannya luas. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan lewat para sahabat, jangan pernah lihat siapa yang berkata. Dengarkan apa yang dikatakannya, siapapun itu. Orang yang berpikiran terbuka, dia tidak pernah melihat siapa yang berkata. Terus terang ya, saya lebih banyak membaca buku-buku filsafat. Bahkan dari sahabat-sahabat yang keyakinan agamanya tidak sama dengan saya. Tetapi setelah saya mempelajari Al-Quran dengan mendalam, ternyata yang mereka katakan itu sejalan dengan apa yang saya baca dari kitab suci. Cuman eksplisit mereka tidak mengatakan itu. Kenapa? Saya percaya dia yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Dan siapa yang membangun hubungan dengan dia pasti akan hidup intuisinya. Maka orang yang hidup intuisinya, pengetahuannya universal. Karena kebenaran salah satu cirinya adalah universal. Siapapun yang berbicara, apapun keyakinannya, kalau dia sudah mencapai kebenaran yang sama, dia akan mengatakan yang sama.
Semua orang yang sudah mencicipi garam, siapapun itu pasti akan mengatakan garam rasanya asin. Universal. Jadi kalau ada orang mengatakan di kampung saya mana garam teh tepangset, nu di dahar pasti lain uyah. Betul, susah. Kebenaran itu siapapun yang mengalaminya harus mengalami pengalaman yang sama. Lanjutkan dulu. Jadi orang ini dikeluarkan dari neraka? Tidak. Malah ada satu pernyataan Allah yang luar biasa. Apa itu? Tidakkah kami memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi mereka yang mau berpikir. Yuk, pelajarannya apa yang bisa kita tangkap dari sini? Daripada kita masuk ke lembah kebinasaan, menjalankan banyak amal soleh hanya berdasarkan persepsi kita sendiri. Yuk kita gunakan pikiran kuat kita. Supaya apa? Kita bisa menjalankan amal soleh yang efisien, tepat sasaran, sesuai dengan tujuan. Coba perhatikan, tujuannya sholat itu cuma satu. Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita masih sholat, sudah sholat tapi masih bohong, masih menyakiti orang, masih merendahkan orang, masih melecehkan orang, berarti belum mencapai tujuan sholat. Ingat, sholat itu bukan tujuan. Sholat itu sarana mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ingat, tujuan sholat itu akhlak. Jadi jangan rakit dijadikan sebagai tujuan. Ingat, rakit itu diciptakan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita karena ingin nyebrang ke pulau yang ada di sana. Awas, jangan menolak rakit, tapi juga jangan melekat pada rakit. Orang yang menolak rakit, jelas. Orang pakai rakit, malah dia nyemplung, tenggelam. Orang yang melekat pada rakit, batur nges kala luar tinu rakit sampai tujuan, cicing we dinu rakit. Disangka rakit tujuannya. Makanya semua ritual ibadah dalam agama apapun, ingat itu rakit. Karena tujuan akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Tujuannya akhlak. Jadi harusnya tujuan beragama tuh akhlak. Nah kalau kita sudah beragama tidak mencapai akhlak yang mulia, masih nyakitin orang, merendahkan orang, menyakiti makhluk lain, kan ada masalah. Betul nggak? Nah orang yang berpikiran kuat langsung cari masalahnya. Dan dia berorientasi pada solusi. Apa solusinya? Dan ternyata ya, untuk bisa mendapatkan solusi itu kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Gelas ini kalau penuh, udah penuh ada tutupnya lagi. Siapa yang mau mengisi? Coba, kalau saya tumpahkan air dari sini ke sini, gak masuk. Ada tutup tuh bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kafir. Gitu aja repot. Belajar dari lu gak ngerti-ngerti. Jadi kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Orang kafir itu orang yang tertutup pemikirannya, tertutup pikirannya, tidak bisa menerima pandangan orang. Ini kafir. Ini yang berbahaya.